Oke baik, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Pejuang RSP. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Office yang ada di Linux ya. Dimana pada saat kita melakukan transisi dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux, tentunya itu akan berdampak pada beberapa kegiatan juga ya, dimana untuk kegiatan Office itu kita harus meninggalkan produk yang ada di Windows ya, misalkan Microsoft Word, terus kemudian Excel dan PowerPoint gitu ya teman-teman. Nah, untuk di Linux sendiri ini agak berbeda. Nanti kita akan coba memanfaatkan aplikasi yang namanya LibreOffice ya, dimana LibreOffice ini fungsinya sama seperti pada Microsoft Office gitu ya teman-teman. Nah, oke, untuk cara penginstalannya ada beberapa cara ya, dimana pertama kita dapat mendownload aplikasi .deb-nya, LibreOffice.deb, ataupun kita langsung di terminal ya, di terminal di Linux. Kita yang pertama kita upload dulu. Ini. Nah, kita menunggu update terlebih dahulu ya untuk sistem operasi Linuxnya. Terus kemudian jika mana updateannya sudah selesai, maka kita akan lanjut pada tahap instalasi LibreOffice. Nah, untuk penginstalan sendiri mungkin agak berbeda ya daripada sistem operasi Windows, dimana ketika aplikasi Windows, saat menginstal aplikasi kita cukup download aplikasinya, terus klik, kita ikutin perintah penginstalasian dari aplikasi tersebut. Tapi untuk Linux sendiri biasanya kita harus menggunakan command prompt ataupun kalau ininya di terminal ya gitu ya. Oke, kita tunggu update-nya sampai selesai.
Oke teman-teman, untuk proses update-nya sudah selesai. Kita akan langsung pada command prompt instalasi LibreOffice ya. Oke, langsung saja kita ketikkan sudo apt get install LibreOffice. Salah. Oke, sorry, ada kesalahan ketik ya. Install. Nah, untuk LibreOffice sendiri sekarang udah include pada sistem kali Linux-nya ya. Jadi kita cukup menginstal langsung dengan command prompt apt-get install LibreOffice. Pada versi sebelumnya yang pernah saya coba, itu kita harus menambahkan repository dulu, atau kalau tidak kita harus menambahkan atau mendownload file LibreOffice.nya ya gitu. Jadi instalasinya kita harus mendownload dulu. Kalau sekarang repositorinya sudah otomatis, kemungkinan sih sudah otomatis masuk ke repositori bawaan sistemnya. Jadi langsung ketika kita ketikkan sudo apt-get install LibreOffice, itu langsung ada paketannya. Jadi untuk versi yang sekarang lebih enak gitu teman-teman. Nah, untuk instalasi sendiri kita cukup menunggu instalasi dari command prompt ini selesai ya. Lagi ini mungkin nanti diedit.
belum diedit nih. Tapi dulu lama banget belum selesai soalnya. Udah gantung. Ada buka album Kan ada nomor sama. mereka. Kenapa sih? Yang nomor satu. Bentar aja. Bentar ini dikitnya di CPU ini. Udah 73%. Oke teman-teman, untuk instalasinya di sini sudah selesai ya. Kita dapat membuka aplikasinya pada bagian menu, terus kita searching LibreOffice. Nah di sini teman-teman, aplikasi LibreOffice-nya sudah terinstall ya teman-teman. Nah apa sih fungsi, kenapa sih kita beralih pada dia gitu. Saya pernah pengalaman pada bekerja di luar kota ya, di perusahaan swasta, dimana sebelumnya
perusahaan tersebut menggunakan aplikasi sistem operasi Windows ya, Windows-nya itu bajakan. Dan pada saat itu kejadian ada sidak dari Dinas Tenaga Kerja kalau tidak salah, terus kemudian si perusahaan itu kena sanksi dan aplikasi atau sistem operasi Windows yang ada itu harus dilegalkan. Dan ketika itu biayanya cukup lumayan ya untuk satu sistem operasi Windows sendiri. Jadi pada saat itu perusahaan mengambil keputusan untuk hijrah ke Linux ya, atau Debian gitu. Waktu di perusahaan sebelumnya itu memakai, jadi beralih pada sistem operasi Ubuntu teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi karena saking banyaknya Windows bajakan gitu ya, nah untuk menghindari sesuatu hal yang seperti itu, maka si perusahaan tersebut mencari aman untuk beralih kepada sistem operasi Linux Ubuntu ya teman-teman. Nah ini juga bisa salah satu alternatif untuk beralih pada sistem operasi Linux, adalah salah satunya adalah Kali Linux teman-teman. Nah mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.